إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Khotbah Islam a'azakumullah wa iyyakum. Kita lanjutkan kajian kita hadis 1218. Hadis yang dikeluarkan oleh Tirmidzi dari jalan Sufyan Ats-Tsauri dari Zubair bin Adi, ia berkata, "Dakhalna ala Anas ibn Malik fashakawna ilaihi ma nalqa min al-Hajjaj." Kami masuk kepada Anas bin Malik, lalu kami mengadukan kepada beliau tentang sikap perbuatan Hajjaj bin Yusuf. Ya, di mana Hajjaj ini seorang panglima perang yang sangat kejam, ya. Maka Anas berkata, "Ma min 'am illa alladhi ba'dahu syarrun min hatta talqaw rabbakum." Tidaklah datang suatu tahun pun kecuali tahun setelahnya lebih buruk daripada tahun sebelumnya, sampai kalian berjumpa dengan Rabb kalian. Dan Anas memarfu'kan hadis ini kepada Rasulullah SAW. Tirmidzi mengatakan hadis ini hasan sahih. Syekh Albani berkata sanadnya sahih sesuai dengan syarat Bukhari dan Muslim. Dan Imam Bukhari juga meriwayatkan ya dengan lafaz la ya'ti 'alaikum zamanun illa wa ba'dahu syarrun min. Tidaklah datang suatu zaman pun kepada kalian kecuali zaman setelahnya lebih buruk daripada zaman sebelumnya. Apa yang dimaksud dengan zaman setelahnya lebih buruk daripada zaman sebelumnya? Ini ditafsirkan oleh Anas bin Malik dalam riwayat yang lain, dalam riwayat Muslim. Kata beliau, bukan yang dimaksud yaitu pemimpinnya lebih baik, lebih buruk daripada pemimpin sebelumnya, bukan. Ya. Atau dari sisi perekonomiannya lebih baik daripada atau lebih buruk daripada perekonomian sebelumnya, bukan itu, Pak. Karena kalau itu maknanya, ya. Setelah Hajjaj bin Yusuf, ya, ada pemimpin yang lebih baik daripada itu. Siapa? Umar bin Abdul Aziz. Di zaman Umar bin Abdul Aziz, ya, masya Allah, luar biasa. Demikian pula di zaman Umar bin Abdul Aziz perekonomian luar biasa. Sampai-sampai di zaman Umar bin Abdul Aziz itu sulit untuk mendapatkan orang miskin. Ya, sampai-sampai orang-orang kaya mau sedekah itu susah, Pak. Ya. Kenapa? Karena saking melimpahnya harta. Melimpah harta yang orang susah jarang, rata-rata orang kaya raya, ya. Itu di zaman Umar bin Abdul Aziz. Dan zaman Umar bin Abdul Aziz ini jauh setelah Hajjaj bin Yusuf. Tapi yang dimaksud kata Anas bin Malik, tidaklah datang suatu zaman kecuali ilmunya lebih sedikit dibandingkan dengan zaman sebelumnya. Iya. Kenapa? Karena pertama Allah mewafatkan para ulama satu persatu, ya kan? Meninggalnya para sahabat. Pasti itu menyebabkan kurangnya ilmu. Meninggalnya para ulama tabi'in tentu akan menyebabkan kurangnya ilmu. Terus demikian ya Islam azakumullah wa iyyakum sampai hari ini. Maka dari itu ya akal Islam, ya, di zaman sekarang ilmunya lebih sedikit dibandingkan dengan di zaman sebelum kita. Berarti hadis ini menunjukkan bahwa zaman yang paling banyak ilmunya zaman siapa? Zaman sahabat ketika Rasulullah masih hidup. Ini mutlak, ya. Zaman yang paling banyak ilmunya zaman sahabat.
Makanya kata Rasulullah SAW, innakum asbahtum fi zaman kathir fuqaha'uhu qalil khutaba'uhu. Kalian wahai para sahabat berada di zaman yang ulamanya banyak namun penceramahnya sedikit. Dan nanti kata Rasulullah akan datang suatu zaman penceramahnya banyak tapi ulamanya sedikit. Ya. Maka dari itu ya akhi azakumullah wa iyyakum, ya, ilmu itu akan terus berkurang dan terus berkurang. Sampai pada keadaan nanti kata Rasulullah SAW, orang sudah tidak lagi kenal apa itu sholat, apa itu zakat, gak kenal lagi orang. Jadi ya, kata Rasulullah SAW dalam riwayat Muslim, yadrusul Islam wasyan. Islam itu akan punah sedikit demi sedikit. Ya, kama yadrusus tsaub, bukan kama yadrusu wasyus tsaub. Sebagaimana hancurnya baju sedikit demi sedikit. Iya. Hatta la yudra, sampai-sampai nanti akan datang suatu zaman orang sudah tidak kenal lagi masalah wala zakah, wala saum, wala hajj. Orang sudah tidak kenal lagi di zaman itu apa itu salat, apa itu puasa, apa itu zakat, apa itu haji, udah enggak kenal lagi kata Rasulullah SAW. Illa ajuz, kecuali ada orang-orang tua renta yang mengatakan adrokna aba'ana yaquluna la ilaha illallah. Kami mendapatkan bapak-bapak kami terdahulu mengucapkan la ilaha illallah. Ternyata yang tersisa orang-orang tua renta yang masih mengucapkan apa? La ilaha illallah. Itu pun mereka sudah tidak kenal sholat, tidak kenal zakat, puasa, haji, tidak kenal lagi. Sampai Silah berkata kepada Hudzaifah, ma tunjihim la ilaha illallah. Ya, tidak mungkin la ilaha illallah menyelamatkan mereka, sementara mereka tidak sholat, tidak zakat, tidak puasa, tidak haji. Kata Hudzaifah, tunjihim minan nar. Ucapan la ilaha illallah insyaallah akan bermanfaat untuk mereka suatu hari nanti. Jadi ya akhi azakumullah, ya, memang demikian, ya. Ilmu semakin berkurang, ulama semakin sedikit. Jadi cabut ulama satu persatu. Rasulullah sabda, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an min yantazi'uhu min suduri rijal, walakin yaqbidul ilm biqabdil ulama. Sesungguhnya Allah tidaklah mencabut ilmu itu dengan sekali cabut dari dadanya para ulama, tapi Allah mencabut ilmu itu dengan diwafatkannya para ulama. Ya, diwafatkan satu-satu. Ya, Masya Allah, ya kata Islam. Makanya dari itu ya akhi, sebelum ulama habis, sekarang ini kita harus kencang menuntut ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau udah nggak ada ulama, yang diambil siapa? Orang-orang bodoh. Makanya kata Rasulullah SAW, hatta idza lam yubqi aliman, sehingga apabila Allah tidak menyisakan para ulama lagi, ittakhadhan nasu ru'usan juhalan, maka orang-orang akan mengambil pemimpin-pemimpin agama yang bodoh. Fasu'ilu, lalu mereka ditanya, fadhallu wa adallu, maka mereka sesat dan menyesatkan. Sudah. Wallahu musta'an, ya akhwal Islam azakumullah. Kita lihat saja di negeri kita ini, ya. Kadang orang yang bukan faknya agama berani ngomong agama, Pak, hanya karena ada titel DRS. Ya, entah DRS-nya apa, di rumah saja kali ya. Ya. Hanya karena ada titel profesor, padahal profesornya pertanian. Hanya ada karena titel, cuma titel saja. Kebetulan dia cuma pintar ngomong, mula dia paham agama, sebetulnya berani berbicara tentang masalah agama. Hingga akhirnya apa, Allah musta'an, ya, tersebar kebodohan. Kata Rasulullah, inna min asyratis sa'ah, di antara tanda hari kiamat, an yurfa'al ilm, ya, ilmu akan diangkat, ya, dan akan tersebar apa? Kebodohan. Hadis 1219. Hadis yang diriwayatkan dari Aisyah
bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza arada Allahu azza wa jalla bi ahli baitin khairan, adkhala alaihimur rifq." Apabila Allah menginginkan kepada sebuah rumah tangga kebaikan, ya, apabila Allah menginginkan kebaikan kepada sebuah rumah tangga, maka Allah akan memasukkan kepada mereka kelemah lembutan. Syekh Albani berkata hadis ini sahih, diriwayatkan dari Aisyah. Dan diriwayatkan dari Aisyah ini beberapa jalan. Yang pertama dari jalan Hisham bin Urwah dari ayahnya itu Urwah bin Zubair dari Aisyah. Dikeluarkan Imam Ahmad dan Bukhari dalam Tarikh Kabir dan Baihaqi juga. Dan ini sanadnya sahih sesuai dengan syarat Bukhari dan Muslim. Yang kedua dari Syarik bin Abi Namir dari Atha bin Yasar dari Aisyah, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Hai Aisyah, ya Aisyah irfiqi, ya wahai Aisyah irfaqi, berlemah lembutlah. Fa innallaha idza arada bi ahli baitin khairan dallahum ala babir rifq." Karena Allah apabila menginginkan kebaikan kepada sebuah rumah tangga, maka Allah akan tunjukkan mereka kepada pintu kelemah lembutan. Dikeluarkan Imam Ahmad berkata haddatsana Abu Sa'id, ia berkata haddatsana Sulaiman yani bin Bilal dari Syarik. Syekh Albani berkata sanadnya jayyid, ya, dan sesuai dengan Bukhari dan Muslim. Dan mutaba'at Abdullah bin Abdurrahman Abu Tawalah dari Atha bin Yasar, ya, dengannya. Dikeluarkan oleh Baihaqi. Jalan yang ketiga yaitu jalan Abdurrahman bin Abi Bakar dari Ibnu Abi Mulaikah dari Aisyah secara marfu. Dikeluarkan oleh Ad-Dailami dalam Musnadul Firdaus, namun sanadnya kata Syekh Albani lemah. Kenapa? Karena di dalamnya ada Baqiyah Ibnu Walid meriwayatkan dengan lafadz an, dan dia mudallis. Sedangkan mudallis itu tidak diterima kalau meriwayatkan dengan an. Jalan yang keempat yaitu jalan Al-Qasim bin Abdurrahman dari Aisyah, dikeluarkan oleh Baihaqi dalam Asma wa Sifat dan juga dalam Syu'abul Iman. Namun dalam sanadnya ada Abu Ghazarah Muhammad bin Abdurrahman At-Taimi. Dia layyinul hadis, lembek hadisnya, ya. Demikian pula ayahnya Abdurrahman lemah. Akan tetapi ia mempunyai penguat dari hadis Jabir secara marfu. Maka dengan jalan-jalan ini, ya, jalan yang pertama saja sudah cukup sebetulnya. Karena jalan yang pertama sudah sangat sahih, ya. Hisham bin Urwah dari Urwah bin Zubair dari Aisyah. Ini, ya, sanad yang suka dikeluarkan Imam Bukhari dan Muslim dalam sahihnya. Tambah lagi jalan kedua, ketiga, keempat, tambah lagi. Hadis ini sahih, ya akhi Islam, azakumullah wa iyyakum. Hadis ini, ya akhi, menunjukkan bahwa rumah tangga yang Allah inginkan kebaikan kepadanya adalah rumah tangga yang suaminya berlemah lembut kepada istrinya. Istrinya pun lemah lembut kepada suami. Ya. Berarti kebalikannya, kalau Allah tidak menginginkan kebaikan kepada sebuah rumah tangga, berantem terus. Ya. Tiap hari berantem. Tiap hari piring terbang. Suaminya kasar, istrinya juga temperamenan. Waduh, kayak neraka deh, Pak. Maka kalau seperti ini berarti Allah tidak menginginkan kepada rumah tangga tersebut, ya akal Islam azakumullah, ya. Maka kalau kita punya rumah tangga, alhamdulillah, kita juga lemah lembut kepada istri, istri pun lembut kepada suami, kepada anak dan yang lainnya. Itu berarti Allah menginginkan kebaikan kepada rumah tangga kita. Alhamdulillah. Iya, makanya para jomblo ini, ya, yang belum pada nikah, cari, ya akhi, ya, yang istri itu yang punya akhlak dan agama, jangan cuma cantiknya doang, ya. Terkadang nyarinya yang cantik doang, nggak lihat kepada akhlak, nggak lihat kepada agama. Kalau udah nikah, yang paling berbicara itu bukan kecantikan lagi, ya. Kalau kecantikan ya di kasur. Tapi setelah itu apa? Akhlak, adab, agama.
Seorang istri yang Masya Allah, yang punya akhlak, punya agama, dia akan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ya akhi azakallahu iya. Ini ya. Dan ikhwatul Islam azakumullah wa iyyakum, hadis ini juga kita ambil faedah yang kedua, keutamaan sifat lemah lembut, rifq. Lemah lembut itu akhi sifat yang disukai oleh setiap manusia. Saya yakin semua manusia tidak suka sikap-sikap kasar. Makanya Allah mengatakan, "Fabima rahmatin minallah linta lahum. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik." Maka dengan rahmat Allah lah kepada kamu, hai Muhammad, kamu bisa berlemah lembut kepada mereka. Kalaulah kamu sikapnya kasar dan keras, maka mereka akan lari dari sisimu. Ya. Lihat Nabi Musa diperintahkan oleh Allah untuk menasihati Fir'aun dengan apa? Lembut. Allah berfirman, "Idhaba ila Fir'auna innahu tagha." Pergilah kamu hai Musa dan Harun kepada Fir'aun, karena dia itu tagut. Faqula lahu qawlan layyinan. Ucapkan kepada Fir'aun ucapan yang lemah lembut. Karena memang akhi ya, kelemah lembutan itu menghiasi. Kata Rasulullah SAW apa? Ar-rifqu la yakunu fi syai'in illa zanah wa la yunza'u min syai'in illa syanah. Kelemah lembutan itu tidaklah ada pada sesuatu kecuali akan menghiasinya, dan tidaklah ia dicabut dari sesuatu kecuali akan merusaknya, mengotorinya. Makanya ya, sebagaimana pernah saya sebutkan ya, kata orang yang sesat pun kalau dakwanya lemah lembut seringkali diterima orang, Pak. Lihat tuh ya, orang-orang kristenisasi, walaupun dia bawa keyakinan katanya Tuhan itu 3 dari yang 3, tapi ternyata mereka lemah lembut, senyum, bantuan. Akhirnya apa? Banyak yang simpati. Maka dari itu ya akhi, kita pun demikian, kita berusaha ya untuk mempunyai sifat lemah lembut. Berarti orang yang Allah inginkan kebaikan itu adalah orang yang lemah lembut dalam kehidupannya ya. Iya, lembut kepada istrinya, lembut kepada anaknya, lembut kepada tetangganya, lembut juga kepada setiap manusia, setiap muslim. Sebagaimana itu akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis 1220. Hadis yang dikeluarkan oleh Tirmidzi dan Ibnu Adi dan Baihaqi dalam Al-Asma was Sifat dari Sinan bin Sa'ad atau Sa'id bin Sinan dari Anas secara marfu, bahwa Tirmidzi berkata dan secara marfu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Idza aradallahu bi'abdin khairan ajjala lahu al-'uqubata fid dunya. Wa idza aradallahu bi'abdin syarran amsaka 'alaihi dzunubah hatta yuwaffiyahu yaumal qiyamah." Apabila Allah menginginkan kebaikan kepada seorang hamba, Allah percepat untuknya siksanya di dunia. Dan apabila Allah menginginkan keburukan kepada seorang hamba, Allah biarkan ia dengan dosanya sampai Allah siksa semuanya kelak pada hari kiamat. Tirmidzi berkata, "Ya hasanun gharib." Syekh Albani berkata, Sa'ad bin Sinan ini ya, diikhtilafkan. Ada yang mengatakan ia bernama Sa'ad bin Sinan, ada yang mengatakan ia Sinan bin Sa'ad, dan inilah yang benar menurut Imam Bukhari. Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan bahwa Sinan bin Sa'ad ini soduk. Soduk itu apa sih Pak? Soduk itu derajat yang hadisnya hasan. Jadi soduk itu di bawah thiqah. Kalau thiqah berarti hadisnya apa? Sahih. Tapi soduk hadisnya apa? Hasan. Iya. Itu istilah para ulama ya, pada Islam dalam ilmu jarh wa ta'dil ya. Dan ia mempunyai penguat dari Al-Hasan dari Abdullah bin Mughaffal secara marfu, dikeluarkan oleh Ibnu Hibban dan Abu Nuaim dalam Akhbar Asbahan dan juga Baihaqi. Akan tetapi
Al-Hasan ini adalah Al-Hasan Al-Basri. Al-Hasan Al-Basri ini masyhur, terkenal Pak. Sering kita dengar ya, Hasan Basri, Hasan Al-Basri. Tapi sayang Al-Hasan Al-Basri ini mudallis. Dan ia meriwayatkan di sini dengan an sehingga tidak bisa diterima. Namun ini bisa menguatkan. Ini apa? Menguatkan karena kedhaifan mudallis ini, selama mudallis itu thiqah. Kalau si mudallis ada mudallis tapi thiqah gitu Pak. Maka kalau dia meriwayatkan dengan cara an nggak diterima, lemah kalau gara-gara lafadz annya itu loh. Tapi ini kelemahannya ringan. Kalau digabungkan dengan sanad yang hasan atau jayyid, naik. Yes, lebih menguatkan lagi. Allahu a'lam. Hadis ini, akhi, kita ambil faidah bahwa orang yang Allah inginkan kebaikannya adalah diantaranya dengan dipercepat siksanya di dunia. Setiap kali ia berbuat dosa, segera Allah memberikan balasan di dunia. Antum pergi ke mall, di mall larak-lirik, cewek, cantik dan yang lainnya. Pulang ke rumah tahu-tahu pusing kepala, ya Allah, alhamdulillah. Berarti Allah gugurkan antum dosa-dosanya. Iya. Maka ini kebaikan ya. Sebagaimana pernah saya ceritakan juga kepada antum ya, kisah seorang laki-laki yang kejedot kepalanya, masih ingat nggak? Iya, laki-laki seorang sahabat yang dia melihati seorang wanita, terus pas lagi jalan ya dilihatin itu perempuan. Ya pas dia ngadep lagi tembok rupanya, jebot saja, kejedot kepalanya Pak. Akhirnya dia cerita kepada Rasulullah. Apa kata Rasulullah SAW? Anta mimman aradallahu bika khairan. Kamu termasuk orang yang Allah inginkan kebaikan kepada kamu. Iya. Ya setelah ngeliatin perempuan langsung dihukum oleh Allah. Ya, nabrak tembok. Alhamdulillah. Maka dari itu ya akhi, azakumullah wa iyyakum, ya, ini tanda bahwa ini orang berarti masih diinginkan kebaikan oleh Allah. Nah kalau kita berbuat dosa tapi kok tenang-tenang aja ya. Nah ini yang bahaya nih Pak. Iya. Kok saya nggak sholat, rezeki saya tambah banyak ya. Nah lo, hati-hati. Saya kok berbuat maksiat, tenang-tenang aja. Malah semakin laris tuh dagangan saya. Hati-hati. Karena itu hakikatnya apa? Dia diistidraj oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Ya Rasulullah SAW sabda apa? Idza ra'aitallah a'ta lil 'abdi ma ahabba minad dunya. Apabila kamu melihat Allah memberikan kepada hamba apa yang dia inginkan dari dunianya, wa huwa muqimun ala ma'siyatih, sementara si hamba ini terus-menerus berbuat dosa, fa inna ma huwa istidraj, maka itu istidraj dari Allah Subhanahu wa taala. Iya. Tapi ingat Pak, jangan kita mengharapkan, ya Allah, percepatlah siksaku di dunia. Jangan Pak. Kita khawatirnya nggak kuat gitu Pak, nggak kuat. Sebagaimana dalam riwayat Al-Hakim ya, ada seorang sahabat yang sakit, panjang sakitnya. Lalu Nabi SAW menjenguk dia. Lalu Nabi bertanya kepada dia, la'allaka sa'alta Allah syai'an. Tampaknya kamu pernah meminta sesuatu kepada Allah. Kata orang ini, benar ya, hai Rasulullah. Apa yang kau minta kepada Allah? Aku berdoa, ya Allah, semua siksa yang engkau hendak siksa aku nanti di akhirat, percepatlah di dunia untukku. Wah, apa kata Rasulullah? Innaka lan tutiqa dzalik. Subhanallah. Kamu tidak akan mampu itu, kata Rasulullah SAW. Kenapa kamu tidak berucap doa begini aja? Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Akhirnya orang ini pun berdoalah dengan doa tersebut. Tak lama kemudian Allah sembuhkan penyakitnya. Jadi kita juga jangan ngarep-ngarep loh Pak. Ya.
kok saya nggak diuji apa-apa ya sama Allah ya. Emang waspada penting. Waspada penting. Kalau kita berbuat maksiat kemudian Allah tidak memberikan apapun, waspada. Tapi ya tentunya kita pun juga jangan mengharap mudah-mudahan kalau saya sudah berbuat maksiat Allah saya kasih sakit. Jangan. Yang paling bagus adalah ya Allah, bukakan pintu taubat kepadaku ya Allah ketika aku berbuat maksiat kepada Engkau. Ya. Kalau kita sudah berbuat maksiat, lalu Allah berikan hidayah kita untuk taubat, untuk istighfar kepada Allah. Alhamdulillah. Ini yang terbaik tentunya ya akhwat Islam, azakumullah wa iyyakum. Ya. Maka dari itu, ya, orang yang Allah inginkan kebaikannya, yaitu orang yang dipercepat sanksinya di mana? Di dunia. Makanya kalau kita lihat di zaman sekarang, Pak, banyak di negeri-negeri Islam kaum muslimin dianiaya. Sebetulnya itu menggugurkan dosa-dosa mereka, Pak. Makanya kan Rasulullah SAW bersabda, Pak, ummati ummatun marhumah. Umatku itu umat yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Laisa laha adzabun fil akhirah, tidak ada azab bagi mereka di akhirat. Wa inna ma adzabuha fid dunya. Tapi azabnya mereka hanya di dunia saja. Bil qatli waz zalazili wal fitani, dengan dibunuh, dengan gempa bumi dan dengan berbagai macam ujian. Makanya kalau ada kaum muslimin meninggal misalnya dibunuh, itu hakikatnya apa? Kafarat, penggugur dosa-dosa mereka. Kalau ada kaum muslimin misalnya wafat karena tsunami, hakikatnya apa? Kafarat, ya, penggugur dosa-dosa mereka. Kalau ada kaum muslimin misalnya meninggal karena reruntuhan, ya, maka itu masya Allah ya akal Islam, hakikatnya itu penggugur dosa-dosa mereka. Alhamdulillah. Ya. Maka ya akhi azakumullah, kalau kita melihat umat Islam di zaman sekarang banyak diberikan musibah, bala dan yang lainnya, itu semua akibat dosa-dosa kita juga sebetulnya ya. Maka Allah ingin gugurkan dosa-dosa kita terkadang dengan cara seperti itu. Ya. Ikhwata Islam azakumullah. Hadis selanjutnya, hadis 1221. Hadis yang dikeluarkan Ibnu Adi dalam Al-Kamil dan Abu Nuaim dalam Hilyatul Awliya, dari Ubaidillah bin Abi Humaid, dari Abul Mulaih, dari Abu Izzah Al-Hudhali, dan ia sebagai seorang sahabat. Ia berkata Rasulullah SAW bersabda, "Idza arada Allahu qabdu 'abdin bi ardin ja'ala lahu fiha hajah." Apabila Allah ingin mencabut nyawa seorang hamba di suatu negeri, maka Allah akan jadikan padanya si hamba tersebut ada kebutuhan di negeri tersebut. Iya. Syekh Albani berkata, Ubaidillah bin Abi Humaid ini matruk. Tahu enggak matruk, Pak? Matruk itu ya, seorang perawi yang tertuduh berdusta. Ya, disebut matruk. Ya, perawi yang tertuduh berdusta itu hadisnya disebut matruk. Iya. Atau seorang perawi yang sangat banyak kesalahannya, di mana kesalahannya jauh lebih banyak daripada benarnya gitu. Maka yang seperti ini pun disebut dengan matruk. Matruk itu artinya ditinggalkan gitu loh. Dan derajat matruk itu, Pak, derajat sangat lemah. Iya. Yang paling lemah apa? Derajat kadzab, tukang berdusta. Ini yang paling lemah nih ya. Ada yang lebih ringan dari kadzab, tukang dusta. Apa namanya? Muttaham bil kadzib, tertuduh berdusta. Tapi ini juga dhaifnya sangat gitu. Nah, yang tertuduh berdusta itu disebut dengan matruk. Jadi kalau ada perawi yang disebut oleh para ulama matruk, ini perawi yang sangat lemah. Iya. Akan tetapi kata beliau, ia tidak bersendirian.
Akan tetapi ia dimutabaat oleh Ayyub dari Abul Mulaih Ibnu Usamah. Dikeluarkan oleh Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad dan Ibnu Hibban dan Ad-Dulabi dan Imam Ahmad juga Imam Al-Hakim. Iya. Dan Imam Al-Hakim mengatakan sahih, perawi-perawinya thiqat, dan setuju Imam Adz-Dzahabi. Syekh Albani berkata memang sahih. Ini Pak, pentingnya Pak ya. Kalau kita ingin menilai suatu hadis, kita itu harus bisa mencari jalan-jalannya. Iya. Kadang saya pernah baca sebuah bukan tesis ya, kayak hasil apa sih namanya? Kuliah, kalau kuliah apa sih namanya? Hah? Skripsi. Skripsi itu di situ dia mengkritisi hadis yang diriwayatkan At-Tirmidzi, Pak. Terus dia minta bantuan ke saya, tolong dicek Ustadz bagaimana takhrij ini. Saya lihat, kok begini takhrij ente, kata saya. Memang kenapa Ustadz? Kenapa antum fokus kepada satu sanad? Lalu kemudian antum menghukumi hadis ini dari satu sanad. Dia katakan hadis ini lemah. Yang lucunya lagi, ya, ada seorang mahasiswa IAIN itu, ya, mengkritisi Syekh Albani. Katanya Syekh Albani apa? Syekh Albani nggak becus mensahihkan hadis ini karena hadis ini lemah. Pas saya periksa, ente melemahkan dari satu jalan, sementara Syekh Albani mensahihkan dari jalan yang banyak. Jadi metode ente ini metode ilmu hadis siapa ya? Seharusnya kita ini, akhi, ya, di dalam mencari hadis itu berusaha untuk ada nggak jalan lain yang menguatkan. Iya. Dan ini juga ya akhwal Islam, ya, kesalahan sebagian ahli ilmu di Indonesia ini yang mendoifkan sebagian ahli ilmu di Indonesia kayak Hasan, ya. Semoga Allah merahmati beliau. Beliau mendoifkan terkadang hadis itu hanya karena melihat satu jalan. Satu jalan ditemukan perawinya lemah, udah selesai. Nggak ngelihat jalan yang lain. Tentu ini, ya, kesalahan beliau. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa beliau dalam masalah ini, ya. Makanya, ya, pentad'ifan Hasan dalam hal ini seringkali tidak bisa diterima. Kenapa? Karena seringkali hanya melihat dari satu sanad tanpa melihat sanad-sanad yang lain. Padahal kata para ulama seperti Syu'bah bin Al-Hajjaj, al-bab idza lam yujma' turuquhu lam tatabayyan muraduhu. Hadis itu kalau tidak dikumpulkan sanad-sanadnya, belum jelas keadaannya bagaimana. Makanya para ulama terdahulu itu, Pak, ya, terkadang mereka mengumpulkan jalan yang banyak dari satu hadis. Ya. Yahya bin Ma'in pernah beliau datang ke Baghdad bertemu dengan Musa At-Tabuzaki. Lalu kemudian dia berkata, aku ingin mendengar dari engkau hadis Hammad bin Salamah. Kata dia, memangnya kamu gak pernah dengar hadis Hammad bin Salamah? Sudah. Saya sudah mendengar dari 17 jalan dan kamu yang ke-18. Apa kata, ya, Tabuzaki? Apa yang kamu lakukan dengan banyak jalan seperti itu? Kata Yahya bin Ma'in, karena aku mendengar Hammad bin Salamah ini thiqah, tapi dia jatuh kepada beberapa kesalahan. Maka dengan aku mengetahui jalan yang banyak ini, aku bisa tahu mana yang kesalahan itu berasal dari Hammad dan mana yang kesalahan itu berasal dari muridnya. Begitulah ya akal Islam, ya, seharusnya dalam ilmu hadis itu. Makanya pekerjaan mentakhrij hadis itu yang capek itu, Pak, mencari jalannya, Pak. Ya. Karena kan hadis yang sahih apabila terpenuhi 5 syarat. Syarat yang pertama apa? Sanadnya bersambung. Syarat yang kedua, perawinya adil. Syarat yang ketiga, perawinya dhabit. Syarat yang keempat, tidak syadz. Tidak syadz itu
perawi yang thiqah yang menyelisih perawi lain yang lebih thiqah, dan tidak terdapat padanya ilat atau penyakit hadis. Nah, sekarang kalau misalnya antum memeriksa satu sanad, oh bersambung, oh perawinya thiqah semuanya, adil semuanya, dhabil semuanya, udah. Kemudian antum langsung hukumi, oh berarti hadis ini sahih. Belum, antum masih baru terpenuhi 3 syarat itu. Baru terpenuhi apa? 3 syarat. Untuk mengetahui ini hadis syadz atau tidak, caranya gimana? Yaitu jam'ut turuq, yang mengumpulkan jalan-jalan. Caranya gimana? Ya antum harus kebet semua kitab hadis. Semua kitab hadis antum kebet. Iya. Itulah capeknya terkadang takhrij hadis itu di situ, Pak, capeknya, Pak. Iya. Tapi alhamdulillah di zaman sekarang sih enak sih, Pak. Zaman sekarang ada maktabah syamilah. Iya. Tinggal masukin kata aja di situ. Lek. Antum pilihin buku-buku hadisnya. Plus antum tinggal enter. Yes, udah. Komputer yang nyari, antum ngopi deh. Nanti komputernya laporan. Udah bos, udah diklik satu-satu. Oh ini zaman sekarang Pak enak Pak, ya enak banget. Kalau dahulu di zaman dahulu ulama hadis untuk mencari satu hadis saja harus berjalan ribuan kilometer, ratusan kilometer, Pak. Kita hanya satu piringan itu ya, VCD aja, masya Allah. Cuman yang nggak ada di zaman tuh semangat. Ya, yang nggak ada di zaman itu apa? Semangat. Padahal ilmu sudah dimudahkan semudah-mudahnya. Namun yang tidak ada itu semangat. Semangatnya melempem. Iya nggak? Iya. Semangat Pak Ustadz. Buktinya kami duduk di Masjid Ta'lim. Iya sih. Duduknya sambil jiping. Oh nggak jiping Pak? Ngaji nguping. Udah. Ada juga yang jirok, ngaji ngorok. Ya akhi, yang tata cara yang benar itu kita berusaha untuk memperdalam terus ya ilmu-ilmu alatnya. Ya. Naam, ikhwatul Islam. Kita lanjutkan. Dan dia mempunyai syahid, lihat. Setelah dicari mutabaatnya, oh ketemu mutabaatnya. Ternyata ya dimutabaah oleh Ayyub. Setelah selesai cari mutabaah, kita coba cari syahid. Syahid itu Pak penguat. Bedanya dengan mutabaah, ya. Mutabaah itu begini. Si A meriwayatkan dari si B meriwayatkan dari si C meriwayatkan dari si D meriwayatkan dari si E misalnya. Nah, si A kita cari. Misalnya si A dhaif, ya. Si A dhaif, si B, si C, si D, si D semuanya thiqah. Berarti tugas kita apa, Pak? Kalau kita mendapatkan sanad yang di situ ada dhaif, kita harus mencari mutabaat. Dia ada enggak perawi yang meriwayatkan dari si B juga? Iya. Setelah dicari-cari, oh ternyata ada. Ya, si Z sama-sama meriwayatkan dari si B. Oh, berarti si A tidak sendirian. Ya, tapi diikuti oleh siapa? Si Z. Nah, ini namanya mutabaah. Paham enggak? Ini mutabaah. Syahid, kalau syahid beda. Syahid itu syaratnya sahabatnya harus beda. Misalnya hadis yang kita temukan dari Abdullah bin Umar. Tapi kita dapatkan hadis lain yang semakna diriwayatkan oleh Ibnu Abbas misalnya. Berarti hadis Ibnu Abbas ini sebagai syahid penguat untuk hadis apa? Ibnu Umar. Paham tidak? Itu namanya syahid. Ya. Kata beliau tetapi hadis ini mempunyai syahid penguat dari hadis Matar bin Ukamis as-Sulami secara marfu dikeluarkan oleh Bukhari dalam tarikhnya Al-Hakim dari jalan Sufyan Ats-Tsauri, ya dari Sufyan Ats-Tsauri dari Abu Ishaq darinya. Al-Hakim berkata sahih sesuai dengan syarat Bukhari dan disetujui oleh Imam Adz-Dzahabi.
Dan juga mempunyai syahid yang lain dari hadis Jundub bin Sufyan. Ya. Hadis ini akhi sahih ya, karena ia mempunyai penguat-penguat dan syahid-syahid. Hadis ini menunjukkan ya akhi bahwa orang yang telah Allah takdirkan untuk meninggal di suatu tempat, pasti dia akan pergi ke tempat itu. Pasti Allah jadikan ada kebutuhan di sana. Dan kita tidak tahu akhi kita meninggal di mana akhi. Ya. Apakah antum akan meninggal di Indonesia, atau antum bakal meninggal di Amerika, atau antum bakal meninggal, hanya Allah yang tahu. Ya. Hadis selanjutnya. Hadis 1222. Hadis dikutip Ibnu Majah dan Ibnu Abi Asim, At-Tabrani juga, Al-Hakim juga. Dari beberapa jalan dari Ismail bin Abi Khalid, dari Qais bin Abi Hazim, dari Abdullah bin Mas'ud, dari Nabi SAW bersabda, "Idza kana ajalu ahadikum bi ardin athbata Allahu lahu ilayya hajah, fa idza balagha aqsa atharihi tawaffah, wa taqulu al-ardu yawmal qiyamah ya Rabb, hadza mastawda'tani." Apabila ajal seseorang telah ditentukan di suatu tempat, maka Allah akan jadikan kebutuhan kepadanya untuk orang tersebut. Sehingga apabila ia telah sampai tempat yang telah Allah tentukan dia meninggal dunia, Allah pun wafatkan di sana. Dan bumi akan berkata nanti pada hari kiamat, "Ya Rabb, ini yang engkau titipkan kepadaku." Iya. Al-Hakim berkata, Bukhari dan Muslim berhujjah dengan perawi-perawi hadis tersebut dan disepakati oleh Imam Adz-Dzahabi, dan memang seperti yang dia katakan oleh ya keduanya, wallahu alam. Di sini menunjukkan kepada yang tadi juga ya, itu bahwa orang yang Allah telah tentukan meninggal di suatu tempat, pasti Allah akan jadikan dia punya kebutuhan kepada tempat tersebut ya. Hadis 1223. Hadis yang dikeluarkan Imam Nasa'i, Al-Hakim, Al-Baihaqi, Ahmad, dari Mansur, ia berkata, "Sami'tu Rib'i bin Hirash." Aku mendengar Rib'i bin Hirash dari Tariq bin Abdullah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau bersabda, "Idza shallaita fala tabsuq baina yadayk wala an yaminik, walakin ubsuq tilqa'a shimalik in kana farighan, wa illa fatahta qadamaik wadlukhu." Kalau kamu sholat, jangan meludah ke depan kamu dan jangan meludah ke sebelah kanan. Akan tetapi meludahlah ke sebelah kiri kamu kalau kosong, nggak ada siapa-siapa. Tapi kalau ada orang, maka bukalah kakimu dan meludahlah ke arah kakimu tersebut, kemudian gosok-gosok. Kalau tempat sholatnya tanah, kalau karpet kayak gini jangan Pak, bau ya. Dalam riwayat yang lain Rasul memberikan contoh juga, atau seperti ini, ambil bajunya meludah, gosok-gosok, udah ya, itu lebih aman Pak. Yang bau baju antum doang ya. Al-Hakim berkata hadis ini sahih, dan memang hadis ini sahih kata beliau. Hadis ini menunjukkan ya akhi larangan meludah ke depan ketika sedang sholat. Alasannya kenapa? Ya, karena disebutkan dalam riwayat yang lain, karena Allah berada di depannya. Juga dilarang meludah ke sebelah kanan. Alasannya kenapa? Karena di sebelah kanannya ada malaikat. Maka Nabi menyuruh untuk meludah kemana? Ke kiri kalau kosong. Kalau ada orang ya ke kaki. Atau bisa juga meludah kemana? Ke baju. Ya. Dan meludah ke arah kiblat itu Pak, dilarang bukan hanya dalam sholat, ya. Tapi di luar sholat pun nggak boleh meludah ke mana? Ke arah kiblat nggak boleh.
Ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Man tafala tijahal qiblah jaa yaumal qiyamah wa taflatuhu baina ainai. Kata Rasulullah SAW, siapa yang meludah ke arah kiblat, maka dia pada hari kiamat akan datang dalam keadaan ludahnya nempel di antara matanya itu. Makanya hati-hati ya, jangan sampai antum meludah ke sebelah mana? Kiblat, haram hukum. Allahu a'lam. Saya kira cukup sampai di sini. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.